Bab 3376. 100%. Tidak diketahui sudah berapa lama, Mileye dan Catalina muncul di tengah padang gurun. Mileye menatap ke kejauhan, di ujung pandangnya terlihat reruntuhan. Mileye berbicara pelan, apakah ini tanah kelahiranmu? Catalina memberi anggukan, benua Tiski. Mileye agak penasaran, dalam zaman apa ini? Catalina berbicara pelan, 30 miliar tahun yang lalu. 30 miliar. Mileye termenung. Itu bukanlah waktu yang biasa. Catalina berjalan menuju ke kejauhan, dia memandang segala sesuatu di sekitarnya, tatapannya perlahan-lahan menjadi kosong. Pada saat itu, dalam pertempuran melawan roh alam semesta, semua master di benua ini juga mengorbankan diri. Mileye menatap Catalina, itu tidak membunuhmu. Catalina memberi anggukan, tidak. Mileye agak penasaran, mengapa? Catalina menggeleng sambil memberi senyuman, dia berbicara bahwa aku satu-satunya yang membuatnya merasa agak kuat selama bertahun-tahun. Jadi, dia menempatkanku di dalam menara itu untuk berlatih. Mileye berbisik, menurut Tiandao, dia telah menelan 1000 kali, artinya, dia telah menghancurkan 10 peradaban. Catalina memberi anggukan, ya. Mileye termenung. Sangat kejam. Jika bukan karena Lydia, mungkin aku masih tidak bisa mengendalikan makhluk aneh ini. Catalina berbicara, dalam dunia peradaban kita ini, alam semesta tanpa ragu sangat kuat, tetapi bagi beberapa orang, dia juga lemah. Sambil berbicara, dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan contohnya, adik perempuanmu. Mileye tertawa, sebenarnya, aku juga tidak tahu seberkuat dia sebenarnya. Catalina menatap Mileye dan Mileye berbisik, benar. Sampai sejauh ini, aku tidak tahu seberapa kuat dia telah menjadi. Dia, ayahku dan kakakku, mereka seperti langit yang tidak tercapai bagi orang-orang di bawah mereka. Catalina mengerutkan kening, ayah dan kakakmu. Mileye memberi anggukan, mereka berdua bahkan bisa mengalahkan roh alam semesta. Setelah beberapa saat, Catalina berbicara, kamu luar biasa. Mileye. Catalina mendadak berhenti berjalan, di depannya, mendadak muncul segel berwarna merah darah. Catalina berbalik menyaksikan Mileye, ini adalah segel yang ditinggalkan oleh roh alam semesta. Mileye melambaikan lengan dan pedang biru gaib melayang keluar. Krisep. Segel berwarna merah darah itu langsung hancur. Catalina berbicara dengan serius, Tuan Muda Ye, aku memberikanmu saran. Meskipun pedang ini bagus, tapi untuk saat ini, itu bisa berbahaya bagimu. Apakah kamu ingin pergi jalur reinkarnasi? Mileye mengernyitkan kening, jalur reinkarnasi. Catalina memberi anggukan, ya. Mileye dengan nada berat berbicara, reinkarnasi. Catalina menggeleng, tentu tidak, jalur reinkarnasi adalah jalur latihan yang ditinggalkan oleh roh alam semesta. Jalur ini melibatkan peningkatan batin dan tekad. Aku sendiri pernah melewatinya dan sejak zaman kuno, hanya ada 2 orang yang mampu menyelesaikan jalur ini. Satu adalah aku dan yang lainnya adalah seseorang dari masa lalu. Mileye berbisik, peningkatan batin, kesungguhan tekad. Catalina memberi senyuman, ya. Aku pikir kamu memiliki beberapa kelemahan, seperti ketergantungan pada benda luar, belum mampu mengembangkan kekuatan murnimu sendiri, baik itu pedangmu atau jiwa pedang duniamu, inti sumber energi mereka bukan berasal dari dirimu sendiri. Kamu menyadari masalah ini, tetapi kamu tidak dapat melepaskannya. Jika kamu tidak ingin melepaskannya, pertama-tama tingkatkan dirimu. Ketika kekuatanmu melebihi jiwa pedang dan pedang itu, pada saat itu kamu bisa mengambil mereka kembali dan kekuatanmu akan lebih menakutkan. Sambil berbicara, dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, seperti kata pepatah kuno,
kamu pikir kamu menguasai pedang, tanpa sadar, kamu sudah dikuasai oleh pedang. Dikuasai. Mendengar itu, Mileye langsung menyipitkan matanya. Catalina menatap Mileye, mau pergi. Mileye memberi senyuman, akan pergi. Catalina berbicara dengan suara berat, Tuan Muda Ye, aku harus mengingatkanmu, begitu masuk ke dalam jalur reinkarnasi ini, kamu tidak boleh lagi memanggil benda apapun, juga tidak boleh memanggil orang, kamu harus memikirkannya dengan baik. Mileye memberi anggukan, sudah kupikirkan dengan baik. Catalina memberi anggukan sedikit, baiklah, ikuti aku. Sambil berbicara, dia berjalan menuju ke kejauhan. Mileye mengikuti dengan cepat dan sebentar kemudian, Catalina membawa Mileye ke depan sebuah formasi teleportasi. Dia berbisik, masih di sini. Mileye menyaksikan formasi teleportasi itu, hanya perlu masuk ke dalamnya. Catalina memberi anggukan, ya. Mileye menuju ke arah formasi teleportasi tersebut. Mendadak, Catalina berbicara, Tuan Muda Ye. Mileye memalingkan wajahnya untuk menyaksikan Catalina. Dengan serius, Catalina berbicara, jika gagal, mungkin kamu tidak akan bisa melangkah lebih jauh. Mileye memberi senyuman, kemudian berbalik dan menuju ke formasi teleportasi. Saat memasuki formasi teleportasi, iya kan? Pesan yang muncul di sini. Langsung berubah menjadi cahaya dan menghilang dari tempat itu. Boom! Di depan Catalina, mendadak muncul jalan kebenaran agung reinkarnasi. Pada saat yang sama, di samping Catalina, retak mendadak muncul dan roh alam semesta muncul di sisinya. Namun, Catalina tidak terkejut. Roh alam semesta menyaksikan Mileye di dalam lingkaran reinkarnasi, tanpa ekspresi, ia bertanya, kamu pikir dia akan berhasil? Catalina dengan tenang berbicara, kamu sepertinya tidak menginginkannya berhasil. Roh alam semesta menggeleng, tentu saja aku berharap dia berhasil. Catalina berpaling untuk menyaksikan roh alam semesta dan roh alam semesta berbicara dengan pelan, jika dia berhasil, mereka akan pergi dari sini. Jika dia gagal, ketiga orang itu akan terus memperhatikan tempat ini dan aku tidak akan pernah bisa mengonsumsi dan meningkatkan diri lagi. Catalina mengerutkan kening, apakah kamu ingin dia meningkat, lalu pergi dari sini? Roh alam semesta memberi anggukan, aku tidak ingin bersaing dengan orang ini, kupikir, anak lelakinya mungkin lebih mudah untuk dihadapi. Catalina agak penasaran, bukankah kamu sudah menyelidiki garis waktu masa depannya? Apakah kamu tidak tahu seperti apa anak lelakinya? Roh alam semesta menggeleng, wanita itu memblokir penglihatan masa depanku, jadi aku hanya tahu nama anak lelakinya, aku tidak tahu seperti apa dia. Catalina penasaran, apa nama anak lelakinya? Roh alam semesta menunjukkan ekspresi serius, rahasia takdir tidak boleh diungkapkan. Catalina mengerutkan kening, tidak boleh diungkapkan. Roh alam semesta memberi anggukan, aku khawatir wanita itu akan mencampur adukkan segalanya. Catalina menatap roh alam semesta, jika kamu berusaha sekuat tenaga, berapa kemungkinan kemenanganmu? Roh alam semesta berbicara dengan nada dalam, 100%. Catalina terdiam. Roh alam semesta melanjutkan, 100%. Wajah Catalina mendadak menjadi suram. Roh alam semesta menghela nafas pelan, dia adalah keberadaan yang melampaui segala-galanya, kekuatannya begitu besar, aku bahkan tidak dapat membayangkan. Catalina mengerutkan kening, kamu bahkan tidak dapat membayangkan. Roh alam semesta memberi anggukan, saat aku berhadapan dengannya, dia hanya melepaskan satu kali pukulan dan pukulan itu melampaui segalanya, bahkan melampaui pemahamanku. Dia berbicara dengan ekspresi yang rumit, aku pernah menertawakan kehidupan ini sebagai katak dalam sumur,
Ternyata kita semua adalah katak dalam sumur, hanya ukuran mulut sumurnya yang berbeda-beda. Catalina memberi senyuman, bagimu, mungkin itu bukan hal buruk. Roh alam semesta memberi anggukan dan dia menyaksikan ke arah jalan reinkarnasi. Setelah orang ini berhasil merusak batasan ilahi, dia akan meninggalkan alam semesta ini. Pada saat itu, aku dapat mengonsumsi makhluk spiritual di alam semesta ini. Catalina berbicara dengan nada serius, tapi dia masih memiliki seorang putra, bukan? Roh alam semesta tertawa, dia memiliki dukungan, aku tidak percaya putranya juga memiliki dukungan yang sama. Bersambung.